Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Pipa dari 11 TKJC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Badan Standarisasi Dunia. Yang pertama, tujuan Badan Standarisasi Dunia. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, organisasi standarisasi dunia. Yang pertama ada ITU atau International Telecommunication Union. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. ITU diketuai oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih setiap 4 tahun oleh negara anggota pada konferensi pleno. Tujuan utama meliputi standarisasi, mengelola spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Yang kedua, IEC atau International Electrotechnical Commission. IEC adalah organisasi non-profit internasional yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1906, London, Britania Raya. Ini bekerja untuk menyusun dan menerbitkan standar internasional di bidang elektroteknologi, yaitu sebagai teknologi listrik, elektronik, dan lain terkait dengannya. Yang ketiga, ISOI, International Organization for Standardization. ISO adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional. Pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standarisasi yang sudah kita kenal antara lain standarisasi jenis film, fotografi, ukuran kartun, telepon, kartu ATM, bank, ukuran ketebalan kertas, dan lainnya. Yang keempat, IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Didirikan pada 1 Januari 1963 atau 57 tahun lalu. IEEE memiliki lebih dari 415.000 anggota individual yang tersebar dalam lebih dari 1.500 negara. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia yang berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kini kepanjangan itu tak lagi digunakan selain untuk keperluan legal, sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEEE saja. Selanjutnya ada ANSI, American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. Dibentuk pada 14 Mei 1918 dan didirikan pada tanggal 19 Oktober 1918. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan
pembuatan, diberlakukannya dan penggunaan ribuan norma dan pedoman secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor, yang jumlah anggotanya 125.000 perusahaan dan 3,5 juta profesional. Yang keenam, ATS, ArchNet Trade Association, Mediation Start High Speed Local Area Network atau LAN, yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan komersial marketplace. Yang ketujuh, CIE, International Commission on Illumination. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, didirikan tahun 1913. Yang kedelapan, DISA atau Data Intake Student Association. DISA adalah organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain, sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. DISA berfungsi sebagai sekretariat untuk ASC-X12 dan proses pengembangan standar X12, EUDI, dan XML mereka. Mulai Januari 2016, DISA tidak ada lagi. Yang kesembilan, ECA, Electronic Components Assemblies and Material Association, organisasi standar dan perdagangan Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronika di Amerika, berhenti beroperasi pada tanggal 11 Februari 2011. Yang ke-10, EIA, Electronic Industry Alliance, didirikan pada tahun 1924 di Amerika Serikat. Electronic Industries Alliance adalah organisasi perdagangan dan standar Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk prosedur elektronik di Amerika Serikat. Yang ke-11, ECMA, Europa Computer Manufacture Association. ECMA adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1961 untuk membangkukan sistem komputer di Eropa. ECMA bertujuan untuk mengembangkan standar dan melaporkan teknis untuk memfasilitasi dan standarisasi penggunaan teknologi komunikasi informasi dan elektronik konsumen. Yang ke-12, ETSI, Europa Telecommunication Standard Institute. ETSI adalah organisasi standarisasi independen nirbala di industri teknologi atau pembuatan peralatan dan operasi jaringan di Eropa yang berkantor pusat di Sofia, Antipolis, Prancis, dan dengan proyek di seluruh dunia. ETSI disebut oleh CEPT dibuat oleh CEPT pada tahun 1999 dan secara resmi diakui oleh Komisi Eropa dan Sekretariat EFTA. Selanjutnya, FCC, Federal Communication Commission. FCC adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang kongresional dan dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini. Dibentuk 19 Juni 1934. Lembaga ini memiliki 1,898 karyawan federal. Yang ke-14, IEFT, International Ignited Tax Fraud. IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet, TCP atau IP.
Pembentukan pada 16 Januari 1966. Yang ke-15, INCITS, International Communication for Information Telegraph Technology Standard, menciptakan standar yang bernaungan dalam informasi dan komunikasi teknologi. ICT meliputi media penyimpanan, processing, transfer, dan lain-lain. Selanjutnya 16, ITI, Information Technology Industry Council. ITI sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, menyediakan kecepatan broadband yang tinggi. Yang ke-17, TIA, Telecommunication Industry Association. TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Association Industry Electronica (EIA), didirikan pada April 1998. Selanjutnya CEN atau CENELC, Europa Committee for Electronical Standardization. CENELC bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik. Berdasarkan dengan ETSI dan CEN, ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknisi, didirikan pada tahun 1973. Selanjutnya, layer ISO, fungsi utama, contoh protokol dan kegunaan protokol. 7. Layer ISO. Yang pertama, physical. Fungsi physical layer adalah bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfer melalui media seperti kabel dan menjadi koneksi fisik antara sistem. Contoh protokol 10 BST, 100 BST, dan lain-lain. Kegunaannya sebagai mengirim dan menerima data mentah pada media fisik. Yang kedua, data link. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh protokol SLIP, PPP, MTU. Kegunaannya menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang terhubung dengan hardware, kemudian didistribusikan menjadi media. Yang ketiga, network. Network layer berfungsi untuk menyediakan routing fisik, menentukan rute yang akan ditempuh. Contoh protokol IP, IPX, ARP, RARP. Kegunaannya untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang diambil selama perjalanan, dan menjadi antrian tarif di jaringan. Yang keempat, transport. Berfungsi memecahkan data dalam paket-paket data secara memberi nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Contoh protokol TCP, UDP, dan lain-lain. Kegunaannya sebagai membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antara terminal, dan menyediakan penenang error. Yang kelima, session. Berfungsi menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi pengiriman data. Contoh protokol PAP, SPDU, RPC. Kegunaannya sebagai memanage dan memutuskan session komunikasi antara entitas pre-session layer. Yang keenam, presentation. Berfungsi mentranslasikan
mentransaksikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contoh protokol ASCII, MPEG, JPEG. Kegunaan layar OSI ini bertanggung jawab dalam pengkodaan dan konversian data dari application layer. Yang ketujuh, application berfungsi menyediakan jasa untuk aplikasi penggunaan. Layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Contoh protokol FTP, NFS, DNS, POP3, dan lain-lain. Kegunaannya sebagai penukaran informasi antara program komputer, setiap program email, dan server printer atau aplikasi komputer lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.